Moto kita nih, apabila ada warga masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan, itu salah kami, itu salah saya. Semangatnya kita melayani dengan cepat, tidak pakai lama ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Iki, bincang bersama kami semua. Perkenalkan nih, aku host baru di sini. Perkenalkan, aku Tari Andrea. Di sini udah bersama Bapak Kepala Dinas Dukcapil Kota Bogor, Bapak Sujatmiko, dengan Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Bapak Fahmi. Boleh Pak dong perkenalin dirinya ke kamera semua? Selamat sore. Assalamualaikum. Saya Sujatmiko, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor. Saya Fahrudin, biasa dipanggil Fahmi, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor. Oke. Kabar baik nih Pak? Alhamdulillah sehat. Siang cerah ini nih Pak, Ya. Berangkat dari suatu permasalahan di mana kalau kita titik fokuskan dengan suatu kaum marginal, kaum terbelakang, kelompok terpinggirkan, gimana sih? Mungkin aku ke Pak Kadis Dukcapil dulu. Menurut Bapak, dengan akte kelahiran, legal identity ini seberapa penting sih untuk mereka yang kaum marginal ini? Ya, pada prinsipnya warga negara Indonesia ini adalah memiliki hak seluruhnya, terlepas dari latar belakang apapun, kondisi apapun, mereka diharapkan memiliki akte kelahiran. Karena bagaimanapun juga mereka ini akan sangat penting untuk melanjutkan sekolah, untuk mendapatkan intervensi bantuan sosial dan sebagainya. Ini sangat penting, termasuk untuk pendataan, untuk perencanaan pembangunan dan sebagainya. Walaupun barangkali memang kadang-kadang kaum-kaum marginal ini ada permasalahan akses untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan ini memang sangat terbatas. Misalnya ada yang terlantar, ada kaum jalanan, ada anak yang lahir kemudian ada di panti asuhan yang tidak diurus dan sebagainya. Orang tuanya nggak jelas siapa, sehingga bagaimana bisa mendapatkan akte kelahiran itu juga menjadi permasalahan seperti itu. Untuk Bapak sendiri, menurut Bapak bagaimana nih? Ya, jadi selama saya di Dinas Sosial nih, saya baru 1 Maret 2021 di Dinas Sosial. Ini kaum marginal ini sebetulnya sudah mendapatkan perhatian yang luar biasa, bahkan yang mungkin prioritas oleh negara. Negara sudah hadir, baik itu di tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Hanya tentunya di lapangan gitu, implementasinya banyak hambatan, banyak masalah karena bantuan yang diberikan oleh pemerintah menggunakan uang negara kepada masyarakat marginal ini gitu. Itu tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, di antaranya bantuan yang bisa diberikan itu berdasarkan NIK, nomor induk kependudukan di beliau ini. Jadi saya bisa jalankan perintah negara untuk memperhatikan kaum marginal ini ketika syarat itu dipenuhi. Kira-kira seperti itu. Bagaimana sih Pak serapan kepemilikan dokumen ini untuk Bapak sendiri ya? Serapan kepemilikan dokumen ini terhadap kelompok marginal sendiri ini? Ya, pada prinsipnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini memperlakukan seluruh warga dan masyarakat itu sama. Semuanya mendapatkan hak yang sama. Jadi layanan kita kepada siapapun yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan tanpa kecuali semua dilayani sama. Kita layani dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh tadi ada surat keterangan lahir, misalnya akte kelahiran seperti itu. Ini ada berbagai latar belakang. Semuanya kita berikan, apapun latar belakangnya. Ada kelompok yang pertama, ketika orang tuanya memiliki buku nikah, melakukan perkawinan yang sah, normal lah seperti itu mendapatkan tipe 1, yaitu akte kelahiran. Itu mudah. Yang kedua, misalnya kawin siri. Tentu bertanya dong, orang kawin siri gimana? Apakah mendapatkan akte kelahiran? Di masyarakat banyak yang meragukan apakah saya akan dapat, atau mungkin juga malah justru mereka malah menyembunyikan seperti itu. Tetapi mereka sangat berhak. Dengan surat keterangan kawin siri,
kita akan proses. Kita akan proses. Yang ketiga, ada yang misalnya ibunya itu tidak menginginkan ada nama orang tuanya, atau orang tuanya kebetulan bapaknya itu nggak jelas, atau banyak misalnya, sehingga nggak jelas siapa itu bapaknya, kan seperti itu. Sementara secara biologis dilahirkan dari seorang ibu, itu juga mendapatkan akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini tetap diberikan dengan jadi anak ibu, seperti itu. Untuk prosedurnya sendiri gimana Pak? Karena kalau misalnya dari kacamata aku sebagai orang awam, orang-orang itu kadang kalau misalnya ngurusin kayak gitu, kayak ngapain sih ngurusin kayak gitu, mending udah lantar-lantar aja. Prosedurnya sendiri sulit nggak sih Pak? Semuanya mudah, kita permudah, kita akan bantu. Kalau datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah final, kita akan pasti bantu. Yang tadinya mengurus akan kita urus, seperti itu. Jadi jangan khawatir. Selama ada berkas-berkas, ada data, pasti kita eksekusi. Kalaupun tidak ada data, kita pakai surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, teman-teman, sekarang udah gampang banget nih. Jadi buat kalian yang mau punya akte kelahiran atau apa, wah, udah sekarang udah. Dan ada yang ketiga, ada yang keempat nih. Apa itu, Pak? Misalnya, mohon maaf, lahirnya di tempat sampah, ditemukan, kemudian tidak tahu orang tuanya itu siapa, kemudian diambil, itu juga berhak untuk mendapatkan akte kelahiran. Itu nanti tanpa mencantumkan bapak ibunya, tapi harus ada berita acara, siapa yang mengurus, ada saksinya, seperti itu. Misalnya RT RW-nya bisa menjadi rujukan, panti asuhan yang akan mengurus. Yang penting diurus. Kalau diurus, semua kita permudah, semua kita percepat tanpa kecuali. Karena itu merupakan hak setiap warga negara, apapun latar belakangnya. Seperti itu. Oke, makasih Pak. Untuk Pak Dinkes, Pak Kadinsos ya? Pak Dinsos, gimana nih Pak? Jadi kan untuk kaum marginal ini pasti berkaitan dengan, misal kita bahas di bidang kesehatan, balik kita ke BPJS, di mana setiap masyarakat Indonesia itu pasti harus memiliki haknya, gitu kan? Gimana nih Pak, serapan dan target pembayaran iuran BPJS ini untuk kaum marginal? Ya, nah Kota Bogor itu dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, itu mendapatkan 175.000 lebih itu yang BPJS-nya dibayarkan oleh kementerian, oleh pusat, dan itu masih bisa bertambah, Tinggal bagaimana data itu terus diupdate, walaupun tentunya tidak begitu hari ini dimasukkan, minggu depan dia sudah keluar, akan ada proses ya. Betul. Itu akan ada proses. Itu di tingkat pusat. Di tingkat daerah sendiri, APBD menyediakan 200.000 untuk masyarakat yang tidak mampu melalui aplikasi PBI, penerima bantuan iuran, 200.000, dan itu sudah terserap sekitar 197.000 lebih. Jadi negara hadir untuk urusan kesehatan, tapi lagi-lagi masih ada warga yang belum tercantum dalam data itu. Yang tadi itu kendalanya ada di urusan identitas kependudukan, atau warga itu sendiri yang abai, gitu ya, tidak memperhatikan itu. Padahal identitas kependudukan itu pentingnya luar biasa. Ini salah satu contoh. Saat bulan puasa kemarin, belum 1 bulan, kami di Dinas Sosial Kota Bogor itu mengevakuasi seorang ibu dari terminal. Ibu itu terlantar, entah dari mana ibu itu. Kemudian kita evakuasi. Nah, ada sedikit gangguan kesehatan, kita bawa dulu ke rumah sakit. Setelah kita bawa ke rumah sakit, kemudian kita bawa ke rumah singgah, namanya ada di kantor Dinas Sosial. Nah, ibu ini nggak bisa menunjukkan identitas. Ibu ini juga diajak komunikasi, udah pikun, Pak, gitu, udah pikun ibu ini, nggak bisa juga. Kita nggak dapatkan si ibu ini dari mana asalnya. Nah, dengan sistem kependudukan yang sekarang itu tidak terlalu sulit. Saya bawa ke kecamatan si ibu ini,
kemudian dideteksi lewat retina mata, ketahuanlah bahwa si ibu ini berasal dari Jakarta Pusat. Kita tinggal komunikasi dengan kantor Dinas Sosial Jakarta Pusat, dalam waktu 2 hari itu sudah bisa dikembalikan. Gitu. Begitu juga ada yang berasal dari Bali, nggak tahu di mana dia tinggalnya, kan kita harus kembalikan nih, orang-orang terlantar harus kita kembalikan ke keluarga. Bisa saja kalau kita ingin mudah orang-orang terlantar ini nggak ditemukan identitasnya, ya sudah masukkan aja panti di Kota Bogor gitu. Tapi seumur-umur dia akan terputus dengan keluarganya. Betul. Kan itu Betul. sedih sekali kan, bagaimana anggota keluarga hilang gitu. Nah tapi dengan sistem kependudukan yang sekarang itu kita bisa bantu, sekalipun dia nggak bisa berkomunikasi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, kalau dia memiliki kartu identitas kependudukan, kita bisa tahu ini orang ini dari mana. Itu canggihnya, hanya tinggal bagaimana kesadaran ini. Yang lainnya, saya datang ke satu panti, Pak, satu panti asuhan yang merawat anak-anak yatim piatu. Itu hari kedua saya tugas di Dinas Sosial. Pagi-pagi berangkat keluar dari rumah, bukan ke kantor, saya ke panti langsung. Saya ke panti, saya ingin nyapanya anak-anak yatim ini. Kemudian ada sekitar 15 anak yatim piatu yang saat itu di sebuah panti. Satu pun tidak ada warga Kota Bogor di panti itu. Padahal panti itu adanya di Kota Bogor. Kemudian saya tanya, udah dapat bantuan belum dari Dinsos? Belum. Belum dapat bantuan dari Dinsos. Gitu, dari Dinsos Kota Bogor. Saya kan baru 2 hari. Pola dan aturannya saya nggak tahu. Begitu sampai di kantor, kenapa itu yatim piatu itu yang masih anak-anak SD belum dapat perhatian, belum dapat bantuan dari kita? Pak, itu bukan warga Kota Bogor. Mereka tidak punya NIK di Kota Bogor yang kita tidak bisa membantu mereka. Karena Dinsos Kota Bogor itu kan mengurus masalah PMKS atau PPKS yang ada di Kota Bogor, kecuali yang terlantar tadi itu. Nah, jadi Pak Kadis Dukcapil tadi kan menyampaikan bahwa begitu mudah, dipermudah oleh beliau. Nah ini juga yang harus kita sikapi, bahwa anak-anak yang memang berada di panti-panti gitu, orang-orang yang berada di panti-panti memang kebanyakan orang-orang yang dari luar Kota Bogor. Mungkin orang luar Kota Bogor juga ada di luar. Nah ini tentunya identitas kependudukan itu harus segera berganti sesuai dengan keberadaan dia domisili di panti itu, agar kami bisa mengintervensi, agar kami bisa membantu. Tapi kalau misalnya identitas kependudukannya itu tidak berubah, yang bisa kami intervensi hanya lembaganya, dan itu untuk operasional lembaga, tidak ke perorangan. Tapi ketika identitas kependudukan penghuni panti itu jelas, urusan apanya, kesehatannya, pendidikannya, kebutuhan pangannya, bahkan kami membantu sampai pampers disediakan untuk lansia tertentu kan sudah harus pakai pampers. Betul. Gitu kan, itu merupakan kebutuhan utama itu di sebuah panti lansia. Nah ketika di situ identitas kependudukannya sudah Kota Bogor, kami bisa intervensi, kami bisa bantu itu. Berarti itu Bapak proses ya? Ya, itu kami proses. Ya. Kalau misalnya kita bicara tentang data nih, sebenarnya dari Bapak sendiri masing-masing ini mengupdate data itu berapa kali sebulan atau setahun sih Pak? Nah kalau di Dinas Sosial gini, saya tanya, ini data ini berapa kali dalam setahun diupdate? Ternyata Pak, aplikasi ini sejak 2015 datanya belum diupdate.
sejak 2015. 2021. Sekarang sampai Wah. 2021. Kemudian alhamdulillah mulai tahun kemarin itu mulai per tahun diupdate. Tahun 2021 itu mulai 6 bulan sekali. Nah begitu Bu Risma masuk, beliau minta 1 bulan sekali diupdate. Jadi ini ada perubahan-perubahan. Artinya negara fokus betul dan negara serius untuk mengurusi masalah data saudara-saudara kita yang berasal dari keluarga tidak mampu gitu. Jadi yang sekarang diperlukan memang edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya urusan data kependudukan itu. Dan ini Kepala Dinas Dukcapil ini luar biasa gitu, luar biasa sekali. Beliau turun ke lapangan, memang banyak gebrakan inovasi dan sebagainya supaya yang tadi itu kalau datanya bisa kita update, bisa kita terus kita perbaiki, katakan si miskin ini betul-betul terjamin masuk di data yang memang sudah tersedia aplikasinya, kan seperti itu. Kemudian untuk jaminan masa depan sekolah dan segala macam juga bisa kita kawal sejak awal, kan Apalagi seperti sekarang itu. udah digital semua ya. Iya, apalagi sekarang udah di digital semua, betul. Nah, di Kota Bogor ini juga ada yang namanya kegiatan atau Festival Merah Putih ya. Namanya ada Festival Merah Putih itu setiap tahun. Itu juga sudah audiensi ke Dinsos, juga sudah audiensi ke SKPD lain. Kami sepakat gitu untuk melakukan kelengkapan sebuah model di satu kelurahan. Nanti ada kelurahan yang akan ditunjuk oleh panitia Festival Merah Putih ini. Di kelurahan ini akan 100% identitas kependudukannya itu clear. Gitu. Ini satu model, sehingga dengan satu model ini nanti kelurahan lain itu akan mencontoh bagaimana sih proses sehingga sampai 100% penduduk di kelurahan ini itu tercatat sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kami akan membuat model, tentunya ini tidak mudah. Itu Dinsos, kemudian Dukcapil, kecamatan, kelurahan, dan unsur masyarakat ini akan terlibat luar biasa. Tapi apakah ini bisa? Pasti bisa. Namun tinggal prosesnya ya lumayan panjang. Gitu. Jadi akan dapat sebuah model, nanti setelah modelnya ada kan kita bisa membuat sebuah juknis lah, bagaimana kita menangani identitas kependudukan dalam satu kelurahan supaya clear 100% bisa tercatat. Untuk Pak Sajimiko gimana nih Pak update-nya? Ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebenarnya secara organisasi ini kan bersifat pasif sebenarnya. Siapa yang ngurus itu yang kita kelola, yang kita bantu untuk dikeluarkan dokumen administrasi kependudukan. Namun banyak hal yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja kita, dan saat ini sebenarnya sudah sampai 99% lah seluruh warga sudah memiliki dokumen kependudukan. Nah, hanya tinggal 1% saja. Nah, 1% ini residunya salah satunya adalah kaum rentan, lansia yang ada di pinggiran-pinggiran yang memang sudah apatis. Buat apa saya mau bikin, kan seperti itu. Sebenarnya upaya kita sudah kita maksimalkan. Nah, ada beberapa inovasi yang kita lakukan. Kita juga punya aplikasi Si Kancil Berlari. Si Kancil Berlari ini masyarakat itu bisa meminta untuk mendapatkan pelayanan perekaman di tempat atau OTS. Itu dengan memanfaatkan itu, warga yang lansia, warga yang difabel, warga yang dalam kondisi dalam tanda kutip sakit kejiwaan seperti itu, atau tidak bisa bergerak karena sakit, menahun dan sebagainya, itu bisa meminta untuk dilakukan perekaman di tempat. Tim kami akan datang ke sana. Dan ini udah berjalan. Termasuk, mohon maaf, ketika ada permasalahan-permasalahan warga miskin yang kebetulan dirawat
termasuk yang tidak memiliki data di rumah sakit, kita datang ke rumah sakit. Tim kita akan melakukan perekaman di tempat. Itu sudah berjalan, selama ini sudah berjalan. Siapapun yang meminta setiap minggu, hari Sabtu dan Minggu kita tetap bekerja untuk melakukan perekaman di tempat. Itu sudah jalan. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi? Malah justru kita itu ingin lebih dari 100% capaiannya. Yaitu dengan cara apa? Yang belum umur 16 tahun pun kita lakukan perekaman. Yaitu dengan cara kita di Dukcapil Go to School. Ini sudah mulai terus bergerak. Kita baru kerja tuh, Pak? Baru? Sudah beberapa bulan inilah kita lakukan, dan setiap Sabtu dan Minggu itu menuju sekolah-sekolah. Langsung kita cetak KTP-nya di situ. 16 tahun? 16. Nah, kalau yang sudah 17 tahun kita langsung cetak KTP-nya. Yang masih di bawah 16 tahun berarti kan waiting list, nunggu. Begitu 17 tahun baru mendapatkan KTP. Nah, itu bisa memanfaatkan si kancil berlari untuk secara online untuk minta dicetakin, atau secara kolektif kita akan manfaatkan untuk diarahkan nyetak sendiri. Di mana nyetaknya? Di anjungan ADM yang kita taruh di MPP. Seperti itu. Nah, itu adalah program-program secara online. Kita juga melakukan program yang disebut dengan program teritorial wilayahan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadinsos bahwa kita bekerja sama dengan IKI juga. IKI sudah bergerak terus luar biasa membantu. Pada dasarnya apa yang dilakukan IKI adalah membantu tupoksi kami. Terima kasih IKI, luar biasa. Nah, kemudian LSM juga kadang-kadang melakukan pendampingan apabila di wilayah ditemui ada masyarakat yang perlu dibantu, mereka juga membantu kita. Kemudian kita kerjasama MOU yang disebut dengan Dukcapil melayani. Itu kerjasama dengan lembaga-lembaga organisasi seperti misalnya TNI, Polri, itu secara kolektif kita bikinkan. Mulai dari aktenya, KTP-nya dan sebagainya, kolektif. Kemudian kita kerjasama dengan PKK. Nah, PKK ini kerjasama dengan kader, dengan Ibu Ketua Penggerak PKK Kota Bogor, itu kita melakukan MOU. Ketua Penggerak PKK Kota Bogor, PKK-nya Kota Bogor itu adalah PKK yang memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu tentu kita mengandalkan mereka, kader bergerak, memastikan di setiap wilayah, di wilayahnya binaan, itu nggak ada yang tidak memiliki administrasi kependudukan. Itu sudah kita kerjasamakan. Seperti itu. Saya penasaran Pak, jadi kan Bapak ini tadi sempat bilang itu kalau misalnya untuk lansia-lansia ini diupayakan untuk memiliki akte kelahiran ataupun semacamnya legal identity ini. Kalau misalnya mereka nggak mau, upaya dari Dinas Dukcapil ini gimana Pak? Kita datang. Langsung. Makanya kita kerjasama, kolaborasi, sinergi dengan seluruh pihak ya. Ada RT, RW, kelurahan, kecamatan, kemudian unit yang lain. Tapi pada saat-saat tertentu dia akan membutuhkan kita. Ketika ada datangnya bantuan, kenapa kami tidak dapat? Ternyata kalau ada permasalahan identitas, pasti kita akan fasilitasi. Tidak ada yang memang rata-rata seperti akte kematian. Kalau sudah meninggal rata-rata tidak lapor. Tapi sebenarnya mengurus akte kematian itu sangat-sangat mudah. Cukup dengan surat keterangan kematian sama kakak, langsung kita keluarkan akte kematian, dan semuanya gratis. Dan kita saat ini juga memiliki aplikasi Si Tanduk Wilayah. Apa tuh Pak? Si Tanduk Wilayah ini untuk mempermudah, jadi bisa dimanfaatkan oleh kelurahan, dari RT RW untuk membuat akte kematian dengan cepat. Jadi kadang-kadang biar aja yang menginput aparatur wilayahnya saja, warganya nggak mau ya kita input, karena dampaknya seperti tadi ada bantuan BPJS PPI, pemerintah membayar terus ke BPJS sementara orangnya sudah meninggal. Ini juga bisa seharusnya harusnya bisa hilang, bisa dimanfaatkan untuk peserta lain yang membutuhkan. Seperti itu. Untuk cara perolehannya sendiri gimana tuh Pak? Selain kan dari Dinas Dukcapil ini datang langsung. Kalau misalnya dari pandemi ini tetap datang langsung Pak? Seluruh layanan kita tuh memiliki aplikasi Si Kancil Berlari. Seperti setahun yang lalu Kota Bogor itu telah melakukan lockdown. 1 tahun seluruh layanan publik dihentikan. Itu bisa memanfaatkan
layanan aplikasi online si Kancil Berlari. Tapi kan nggak semua lansia itu paham Pak dengan digital. Akan dibantu. Pada saat ada program-program bantuan, itu semuanya bergerak. Dinsos bergerak, ini bergerak. Yang memiliki permasalahan terkait dengan NIK, pasti kita fasilitasi. Karena selama ini sudah bekerja sama seperti itu. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini selama ini sudah bergerak bersama-sama, terus membantu Dinas Sosial. Data-data target-target sasaran, data-data apa namanya? DTKS, semuanya itu diverifikasi oleh kita. Di pendampingan dicek NIK-nya. Ada yang NIK-nya inputnya salah dan sebagainya, itu kita verifikasi. Berarti orang-orang misalnya lansia yang nggak paham dengan teknologi, ini mereka akan mempunyai personal assistant sendiri lah ya, istilahnya seperti yang jelas difasilitasi oleh aparatur wilayah. Aparatur wilayah yang akan bergerak, karena mereka kan menuntut, saya kok nggak dapat. Iya. Nah, ketika nggak mendapat, diinformasikan nama dan ini, kita akan datang ke lapangan. Oke, paham. Berarti kerjanya lebih berkali-kali lipat ya di masa pandemi ini. Pak, untuk inovasi pelayanan ini ada apa aja sih Pak? Untuk Di Kota Bogor? Capil? Iya, betul. Oh, kalau di Capil nih, begitu kita bertugas di sana bareng-bareng sama teman-teman bergerak, karena semangatnya adalah pelayanan kita adalah bagaimana memberikan layanan yang membahagiakan masyarakat. Yang tadi saya sampaikan, bagaimana yang tadinya warga mengurus menjadi diurus. Karena jargon kita, moto kita nih, apabila ada warga masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan, itu salah kami, itu salah saya. Semangatnya kita melayani dengan cepat, tidak pakai lama ya, seluruh birokrasi di kita pangkas, syarat yang dipersyaratkan saja, tidak boleh, dengan one day service. Yang kedua, mudah, tanpa harus pengantar RT RW, bisa langsung ke layanan kita, Tanpa pengantar RT tanpa pengantar RT, dipangkas birokrasinya. Karena bagaimanapun juga RT RW itu tugasnya bukan untuk mengurus kependudukan, administrasi, tugas kami. Yang berikutnya adalah gratis, tidak ada biaya, seluruh dokumen gratis loh, seluruh layanan dokumen administrasi kependudukan itu semuanya gratis. Tidak ada biaya. Jargonnya no mafia, no calo, no pungli. No mafia, no calo, no pungli. Nah, kenapa gratis? Ya memang harus begitu. Adalah layanan dasar seperti itu, sesuai dengan arahan dari Pak Dirjen. Nah, kenapa bisa ada pungli? Kenapa ada calo? Karena layanannya biasanya apa yang direncanakan sesuai SOP di lapangan tidak sesuai. Ada terjadi gap. Nah, kalau sulit pasti akan muncul calo. Kalau ada syarat-syarat tambahan, kalau diputer-puter pasti akan muncul yang lain-lain. Nah, kalau ini sudah dipepetin, kalau sudah mudah, langsung selesai, cepat, buat apa lewat calo? Toh langsung datang, langsung selesai, gimana bayar? SOP kita adalah daftar cetak berikan. Daftar cetak berikan. Semua dalam rangka membahagiakan masyarakat. Nah, inovasi yang tidak disampaikan yaitu pertama, kita melakukan inovasi transformasi secara struktural, yaitu SOP-nya kita benahi, tata caranya, tata kelolanya lebih baik. Yang kedua, transformasi kultural. SDM kita yang berintegritas. Dan yang ketiga, transformasi teritorial, transformasi digitalisasi, transformasi dan sebagainya untuk mempermudah, untuk mempercepat seperti itu. Tapi betul mempercepat sekarang. Betul. Sekarang layanan kita ada yang bisa ditunggu, semuanya bisa ditunggu. Rata-rata 10 menit, 1 jam udah selesai. 10 menit? Insya Allah. 10 menit. Datang, cetak, kasih. Selama berkasnya lengkap, eksekusi. Nggak ada pakai lama. Saya tenang dulu deh. Bisa dibuktikan. Bisa, silakan datang ke Disapil. Sebentar lagi kami juga akan melayani layanan yang disebut layanan drive-thru. Kayak gimana tuh Pak? Drive-thru. Kita kan memiliki aplikasi layanan Si Kancil Berlari. Oke. Nah, kalau selama ini layanan Si Kancil Berlari itu tinggal menunjukkan di kantor untuk mengambil di loket pengambilan. Itu ketika warga datang pakai mobil, tentu mereka harus parkir dulu,
kemudian ambil nomor antrian, Nunggu baru lagi, nunggu menunjukkan, lagi. Betul. baru ambil hasil berkas. Karena memang hasil berkas itu sudah terinformasikan di HP. Silakan ambil di loket pengambilan di mana, tinggal ambil kan gitu. Nah begitu nanti ada drive-thru, nanti drive-thrunya di jalan. Nanti ada kendaraan, nggak usah parkir di jalan, di tepi jalan kita akan bikin pos untuk pengambilan. Tinggal tunjukkan, kasih, langsung pergi, nggak usah parkir. Sekarang kita lagi garap. Untuk fotonya sendiri gimana Pak? Ini yang layanan hasil, Oh, tinggal hasil. ngambil. Tinggal ngambil. Hasil layanan aplikasi si kancil berlari. Oke. Kalau yang sifatnya manual, ya Tetap. tetap berjalan. Tetapi semuanya dipercepat. Karena semangatnya adalah outlet berlari. Layanan cepat. Dengan SOP 5 minutes. Semangat kita 5 menit. Walaupun deviasinya selama masih ada kendala berkas yang belum lengkap, karena ada permasalahan, itu memang bisa. Tetapi semuanya selesai. Semua selesai. Oke. Coba sekarang kita beralih nih. Luar biasa ya. Luar biasa. Senang sekali saya. Dengan inovasi-inovasi Ya. dari Dukcapil pastinya akan terpengaruh dengan Ya, betul. dinas sosial sendiri. Betul. Kalau Bapak ini gimana nih Pak? Jadi Untuk- gini, saya tertarik tadi dengan yang disampaikan oleh beliau. Dengan inovasi-inovasi itu diharapkan bantuan itu tepat sasaran. Betul. Jangan sampai ada orang yang sudah meninggal atau sudah pindah atau ekonominya sudah beranjak lebih bagus terus masih dibayarkan oleh negara. Dan dengan data yang terus diupdate tentunya itu bisa kita hindari, dan apa yang bisa kita lakukan penghematan itu kan sangat luar biasa gitu. Nanti penghematan itu yang bisa kita alihkan untuk saudara-saudara kita yang berada di panti dengan identitas kependudukan yang beliau berikan fasilitas yang begitu mudah. Nah kemudian hal lain kesulitan saya ketika mulai 1 Maret itu saya bertugas di Dinsos, saya ke lapangan. Begitu saya ke lapangan, saya tanya, "Ma udah dapat bantuan belum?" Gitu. Atau acan mama teh acan kenging bantuan ya nganggo bahasa Sundanya gitu. Aya corona emak teu kenging bantuan, aya korola teu kenging bantuan, ya mama nih gitu. Waktu itu dengan Pak Wali di Bogor Selatan itu. Oh gitu. Terus begitu saya tanya identitas kependudukannya, dia punya KTP. Karena dia dapat RTLH gitu. Dia juga punya kartu keluarga. Tapi kalau tanpa didampingi oleh staf saya di belakang saya gitu, saya nggak tahu apakah dia mendapatkan bantuan atau enggak. Nah, begitu saya tanya staf saya, dia telepon lagi kan ke kantor untuk ngecek. Jadi panjang nih. Nah kami sudah buat aplikasi namanya Solid. Solid itu sosial integrasi data. Jadi ketika saya menanyakan seseorang apakah sudah dapat bantuan atau belum, pasti 2 hal yang saya perlukan. Mana KTP-nya? Saya perlu NIK. Setelah saya punya NIK dia, maka saya bisa lihat di Solid itu. Dalam waktu sebentar saja saya sudah tahu orang ini dapat bantuan atau enggak. Nah, ketika dia tidak bisa menunjukkan KTP-nya, dia nggak punya NIK, maka saya arahkan ke kantornya beliau. Nah, ini juga kan jadi sebuah kesulitan. Betul. Nanti saya arahkan ke kantornya beliau, nggak berangkat lagi ke kantornya beliau. Nggak dapat juga kan. Makanya selain dari Solid itu, saya juga buka SLRT namanya, Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Saya nggak punya kantor yang luas. Saya sampaikan ke teman-teman, kalau perlu kita ini ngantor di emperan, di ruang kita. Masyarakat itu harus dilayani. Saya pindahkan itu 1 blok Pak Okto, pokoknya padat aja ke sana. Nanti kita buat sistem layanan rujukan terpadu. Apa itu sistem layanan rujukan terpadu? Ketika trouble terjadi di lapangan gitu,
ada yang belum punya KTP, ada yang warga yang nggak akur sama RT-nya. Kalau nggak akur sama RT-nya tuh RT-nya nggak mau daftarin itu Pak, gitu. Nanya juga nggak mau kan. Nah, di sistem layanan terpadu itu warga bisa datang ke situ. Di dalam ruang sistem layanan terpadu nanti ada Dukcapil, ada Disdik, ada Dinkes, ada yang lainnya. Sehingga begitu seseorang datang ke situ mengadu, bahasa Sundanya, hari itu harus senyum dia keluar dari situ. Wah. Harus tuntas. Jadi dua inovasi itu yang saya buat setelah kami melihat kesulitan di lapangan ternyata ini. Jangankan masyarakat, kepala dinasnya juga kesulitan Pak. Gitu. Kepala dinas yang lalu sudah membuat itu sistem itu, merencanakan gitu, udah sangat luar biasa. Saya tinggal eksekusi, plek. Pokoknya sekarang harus kita buat. Dan Jumat besok itu akan diresmikan lah, kecil-kecil ruangan sistem layanan terpadu. Karena kantor dinas sosial itu, saya mengistilahkannya, ini tempat mengadunya orang-orang miskin. Fokusnya ini orang yang kurang mampu ya Pak? Orang yang kurang mampu. Kalau orang yang mampu, disabilitas yang mampu bisa berobat ke Amerika, gitu, bisa berobat ke Singapura. Saya masuk ke rumahnya aja nggak bisa, iya kan? Pernah Pak? Bukan pernah lagi, kan saya punya kewajiban mendata disabilitas seluruh kota Bogor. Di komplek-komplek elit nggak bisa masuk Pak, gitu. Jangankan saya, lurahnya juga nggak bisa masuk kan ke sana. Jadi artinya mereka juga kan punya privasi tersendiri. Betul. Ya kan, kita hargai itu. Tetapi akan diupayakan dengan sebuah aplikasi, ini semuanya bisa terdata. Seperti yang beliau lakukan, tidak terkecuali, sesulit apapun, mau di apartemen, mau di mana, wajib mengisi aplikasi itu. Nah, Solid ini yang bisa mengatasi semua itu. Jadi ya kita inginlah memberikan pelayanan yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang nggak pernah protes. Mereka itu sabar betul gitu. Tinggal kitanya yang harus lebih gigih gitu, lebih ini lagi untuk memberikan pelayanan. Sebab kakek nenek yang di kampung Pak ya, kakek nenek yang di kampung hanya nerimo saja, nerimo, berdoa. Ya mudah-mudahan incu nenek datang ngasih bantuan gitu. Boro-boro nenek kakek itu tahu BST, bantuan sosial tunai, bantuan sosial pangan, nggak tahu nenek itu gitu. Kalau tidak aktif di wilayahnya. Tadi yang dikatakan Pak Kadis Dukcapil, memang PKK Kota Bogor luar biasa. Kader sangat membantu kami. Dan kami juga punya tenaga-tenaga relawan di setiap kelurahan, ada pendamping PKH, ada juga TKSK, tenaga sosial kecamatan, itu yang membantu mereka. Tetapi tentunya itu tidak cukup, satu kelurahan hanya satu orang, satu kecamatan hanya satu orang. Nah, kader-kader PKK Karang Taruna kami berdayakan untuk membantu mereka agar yang pertama, identitas kependudukan mereka harus mereka urus yang belum punya. Setelah mereka punya, mereka dinyatakan tidak mampu, ada sebuah aplikasi yang mudah yang bisa diakses, yang bisa diisi oleh siapa saja nantinya, tidak hanya terbatas di kelurahan. Nah, tentunya tinggal bagaimana ini kita publikasi, ini kita permudah, tetapi juga tidak menyalahi aturan, sebab bisa juga tidak tepat sasaran. Betul. Ada juga orang-orang mampu yang pura-pura miskin ya. Banyak sekali kan. Banyak. Yang seperti itu juga kan, ini juga harus kita harus kita pertimbangkan, perhitungan ya, kita verifikasi gitu, sehingga tepat sasaran gitu, tepat produk, kemudian juga mutunya yang bagus untuk masyarakat ini. Nah, kira-kira itu. Jadi memang tidak bisa kita memberikan pelayanan yang terus kita tingkatkan yang terbaik tanpa inovasi.
Kita harus lakukan sesederhana apapun itu, bagaimana di dinas sosial terutama membuat masyarakat itu tersenyum. Datang ke dinas sosial, keluarnya harus tersenyum, nggak boleh cemberut, karena dia ada keyakinan terlayani dengan baik dan ininya sudah terdata, gitu, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya aku mau bahas mengenai bantuan sosial nih, Pak, iya. memungkinkan nggak sih Pak untuk orang-orang kaum marginal yang tidak memiliki akte kelahiran ataupun tidak memiliki legal identity ini mendapatkan bantuan? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi itu syarat utamanya. Syarat mutlak ya? Syarat mutlak kami memberikan bantuan itu berbasis data. Gitu, berbasis data. Kemudian pegangannya apa? Agar dia tidak double mendapatkan bantuan dan segala macam, itu yang tadi itu, nomor induk kependudukan. Itu menjadi kunci. Ketika seseorang tidak punya nomor induk kependudukan, itu kami melanggar undang-undang. Nggak boleh gitu. Tapi kan tidak semua nih masyarakat sadar. Betul. Kan itu akan pentingnya makanya akhirnya untuk mengatasi yang seperti ini kami gandeng beberapa mitra. Itu ada komunitas, ada ibu-ibu komunitas arisan dan sebagainya, ada Gebu Cinta, ada apalagi itu komunitas pakai love itu ya, saya lupa lagi itu. Mereka itu memberikan bantuan. Ada yang juga dititipkan ke Dinsos, tapi kebanyakan langsung bantuannya. Nah, orang-orang warga yang belum mendapatkan bantuan dan belum punya identitas biasanya kami catat. Gitu, kami catat. Kemudian kalau dia dekat dengan sebuah lembaga kesejahteraan sosial, kami titipkan namanya di sana. Sehingga kami berikan lewat lembaga itu supaya sampai ke anak tersebut. Gitu. Kira-kira seperti untuk itu. Untuk panti asuhan pun sama seperti itu ya Pak? Iya, betul. Gini Pak, dari Dinas Dukcapil sendiri dengan Dinas Sosial pastinya ada keterkaitan dan kerjasama. Ada usulan nggak sih Pak untuk kedepannya, untuk IKI sendiri? Bagaimana? Kalau dari saya dulu ya, ini dari bos ini nanti lebih ini lagi. Kalau saya sendiri, ini saya bersyukur sekali dengan IKI ya. Kita diundang ke sini, kemudian membahas sesuatu yang memang dinsos banget gitu, dinsos banget dan dukcapil banget gitu. Jadi mungkin perlu membantu mengedukasi masyarakat. Betul. Itu yang pertama, dan meyakinkan kepada mereka bahwa negara sudah hadir mengurus mereka gitu. Dan kami juga ingin sekali dekat dengan mereka, memberikan pelayanan yang paling mudah gitu. Nah, ini perlu mungkin IKI membantu kami untuk mengedukasi, itu yang pertama. Yang kedua, juga kita perlu ada sebuah model yang betul-betul bisa kita jadikan rujukan. Bagaimana 100% identitas kependudukan ini bisa terserap atau terrealisir, sehingga 100% bantuan itu juga bisa terserap di masyarakat dengan tepat sasaran. Gitu kan. Nah, kita perlu role model di sebuah kelurahan yang tadi itu. Betul. Gitu kan. Nah, IKI bisa turun bareng-bareng. Semua di situ. Bagaimana kita turun bareng-bareng? Tadi beliau menyampaikan sudah 99%. Nah, kalau Dinsos ada di situ, Dukcapil ada di situ, masyarakat, IKI ada di situ, mungkin kita bisa wujudkan itu 100% bantuan pemerintah terserap karena memang identitas kependudukannya 100% juga terdata. Kira-kira itu. Untuk dari Bapak sendiri? Ya, saya kira sepakat ya dengan Dinsos saatnya kita bergerak bersama dan betul-betul melakukan secara nyata, bukan hanya di teori, bukan hanya sekedar akan-akan seperti itu. Tadi sudah disampaikan ada satu kelurahan akan digarap bareng-bareng. Saya kira itu juga merupakan satu instrumen yang baik. Nanti setelah itu bergerak terus memapping seluruh wilayah pada akhirnya satu kota. Tetapi kita juga bisa bergerak bersama-sama sebentar lagi
tentunya Dinsos lebih tahu berapa sih sebenarnya jumlah panti asuhan yang ada di Kota Bogor. Kita pastikan, kita langsung bergerak bareng-bareng. Saya kira walaupun kita sebenarnya sudah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu sebenarnya sudah berkali-kali melakukan pendataan kepada panti asuhan, kemudian merekam secara kolektif di sana. Tapi memang tentu saya yakin dan percaya masih ada yang tertinggal. Oleh karena itu kita ingin menyeluruh. Kalau memang targetnya adalah panti asuhan yang memang dalam tanda kutip masih belum terinterferensi semuanya, kita bisa bergerak, kita bikin tim, kita bareng-bareng bergerak untuk memapping di sana. Termasuk anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan kita bergerak dengan IKI, dengan Laskar Merah Putih. Anak-anak jalanan ada di Empang, ada di traffic light itu kan yang suka ngamen-ngamen. Kita ingin pastikan mereka memiliki identitas kependudukan enggak. Karena selama ini di daerah lain kan belum bergerak untuk menyentuh itu. Kita bisa bareng-bareng. Kita bikin tim terpadu dengan Dinsos, dengan kita yang bagian merekam, kita cetakin KTP. Nah, Dinsos yang akan mendata sehingga berapa kaum rentan yang sudah kita fasilitasi. Sehingga dengan demikian Kota Bogor ini sesuai dengan visinya adalah kota ramah keluarga. Itu tentunya hal-hal yang seperti itu menjadi masalah yang bisa kita selesaikan untuk lebih bisa mendukung terwujudnya kota yang ramah keluarga di Kota Bogor. Seperti itu. Terima kasih. Wah, saya mau mewakilin Kota Bogor. Terima kasih. Terima kasih. Ini tuh sangat-sangat menginovasi ya. Untuk apalagi sekarang digitalisasi semua untuk kaum marginal yang terbelakang dengan teknologi, itu mereka akan sulit dengan semua inovasi yang Bapak Kepala Dinas buat, itu sangat terbantu sekali. Mungkin ada beberapa kata untuk teman-teman semua yang nonton di sini. Silakan. Ya, saya kira bahwa layanan di Dukcapil itu saat ini adalah sangat mudah, cepat, dan gratis. Tidak ada yang namanya dipersulit. Oleh karena itu kami di Dukcapil sedih ketika ada warga yang masih belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Kami akan melayani, betul-betul melayani untuk memberikan yang terbaik. Seperti itu. Ya, kalau dari saya itu saya ingin menyampaikan bahwa negara sudah hadir gitu untuk membantu kaum marginal. Yuk kita bantu kaum marginal untuk memiliki identitas yang menjadi dasar, identitas kependudukan yang menjadi dasar untuk memberikan bantuan. Dan kepada masyarakat ya kita harus aktif untuk mendaftarkan diri, baik di kelurahan. Kalau ada kesulitan kami siap untuk melayani di dinas sosial, tapi lakukan di tingkat kelurahan supaya protokol kesehatannya bisa kita jamin juga gitu. Datanya, penduduknya terdata, kaum marginal mendapatkan bantuan, tetapi yang utama kesehatan juga tetap terjaga. Kami siap membantu. Siap, terima kasih. Pak, IKI ini punya tagline. Tagline. Kita satu, kita sama, kita setara, satu tujuan Indonesia. Oke. Boleh, teman-teman? Institut Kewarganegaraan Indonesia. Kita satu, kita sama, kita setara, satu tujuan Indonesia. Terima kasih semuanya, selamat jumpa lagi di episode selanjutnya. Indonesia.